Tilu, dua, satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah maju Indonesiaku. Amin. Bertemu lagi dengan saya, sahabat ISTP, dan pada kesempatan ini kita akan mengorek sebuah masalah yang sebenarnya tidak bermasalah. Karena tidak bermasalah, kita coba permasalahkan. Inilah yang menjadi masalah. Dan di hadapan saya, di samping saya ada orang yang memang tidak terkenal. Karena tidak terkenal itulah kita akan coba kenalkan supaya dia menjadi orang yang terkenal. Kalau sudah terkenal, tidak usah lagi dikenalkan. Wilujeng wayah kieu Kang Yopi. Wilujeng, Pak. Beliau adalah yang bernama Yopi Akbar Sofiana. Iya. Yopi Akbar Sofiana, dan beliau seorang peternak dan sekaligus penjual juga ya. Seller juga. Iya, bisa menjual dan juga berternak, mengembangbiakan ini yang namanya ikan cupang. Nah, ini sahabat yang memiliki kegemaran terhadap ikan cupang, pada kesempatan ini kita akan sedikit korek-korek masalah ikan cupang. Begini Pak Yopi, sejak kapan nih Pak Yopi menggeluti ikan cupang ini? Sebenarnya sih kalau dibilang saya tuh breeder baru ya. Oh iya. Memang baru. Orang baru ya? Soalnya awal saya tertarik ternak cupang itu masih di tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Tahun 2020 ya? 2020. Itu sekitar bulan Desember saya mulai. Dan ternyata kalau sudah digeluti, awalnya dari senang dulu terhadap ikan atau memang menjanjikan dari segi bisnis nih? Awalnya saya tuh memang tidak, sebenarnya pertamanya tuh nggak tertarik untuk ke budidaya, karena waktu itu kan biaya untuk beli cupangnya aja kan harganya lagi selangit-selangitnya tuh. Lagi tren-trennya ya? Lagi tren-trennya. Cuman ya waktu itu kebetulan ada saudara, dia juga sama jual beli cupang. Awalnya jual beli. Nah, dia bilang udah kalau mau jualan aja. Pertamanya oke, saya bilang. Nah, dikirim sama dia ikannya. Nah, udah gitu saya jualin. Nah, lama-lama kepikiran, wah kayaknya enak juga nih kalau misalkan kita budidaya sendiri. Iya. Gitu. Nah, awal itu coba-cobalah. Nah, satu pair saya breed. Nah, udah gitu kesini-sininya malah keasikan gitu kan. Keasikan. Nah, hingga jadi ada rasa yang memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dengan kata-kata ketika kita ngebreed ikan, ternyata jadi gitu ya. Meskipun itu agak memang prosesnya susah payah, karena waktu itu saya belum masih nol sama sekali. Saya nggak pernah, bahkan saya nggak lihat YouTube. Waktu itu nggak betul-betul otodidak ini. Betul-betul otodidak. Lalu itu saya coba-coba. Oh, ternyata pas kesini-sininya itu juga berkali-kali gagal. Dalam membudidayakan ikan itu. Iya. Itu berkali-kali gagal karena tadi ya saya tadinya memang kurang ini juga ya, kurang cari tahu juga, misalkan kan nggak tahu juga kalau di YouTube tuh banyak gitu kan. Nah, udahlah nggak apa-apa, coba-coba aja gitu kan. Jadi sekarang sudah bisa membudidayakan? Insya Allah. Nah, kalau bahasa membudidayakan berarti si ikan itu mulai di telur sendiri, ya, langsung jadi ikan lagi. Betul. Coba sahabat di ISTP mungkin ingin tahu nih cara membudidayakan ikan cupang ini gimana? Sebenarnya gampang, nggak susah-susah banget kalau untuk di ikan cupang ya, karena tidak memerlukan tempat yang besar, terus modalnya juga nggak terlalu besar ya kalau untuk sekarang, karena kita cukup punya ikan satu pair aja. Misalkan kita lihat nih
jantannya, kita pilih jantannya, kita pilih indukan betinanya. Nah ini nih yang kadang-kadang kita kebingungan. Bagi saya orang awam kan susah membedakan mana sih ikan yang jantan dan yang betina itu gitu. Oh, itu gampang, Kang. Soalnya kalau ikan cupang itu dari semenjak umur 3,5 bulan ya, dari kecil itu sudah kelihatan mana jantan mana betinanya. Kita nggak bakalan terkecoh lah. Soalnya kalau di betina dia punya kantong semacam kantong telur itu udah transparan kelihatan. Oh, transparan kelihatan ya. Kelihatan. Ada Di rahimnya bagian, lah. Kalau ada kita rahimnya ya. Kelihatan. Hmm. Nah, terus dari segi fisik juga si ekor nggak terlalu lebar. Oh. Nah, si ekor belakang nggak lebar, sirip atas nggak terlalu lebar, sirip bawah juga ya sederhana lah, nggak panjang menjuntai. Itu kayak binatang lain dikawinkan Betul, dengan jantan. betul. Oh, gitu. Cuman uniknya di cupang itu kan dia yang jaga burayaknya itu kan indukan jantan. Burayang itu apa? Anaknya. Anaknya burayang. Ya? Anaknya burayak Nah, namanya. sahabat, anak cupang itu burayang. Burayak. Burayak ya. Burayak. Kalau burui itu dari Anak kodok ya. Ini mah burayak. Ya dilanjutkan. Nah, ya kalau misalkan secara detailnya nih ya, kalau misalkan indukan betinanya udah kelihatan siap kawin, jantannya udah mateng gitu kan. Karena kalau misalkan kita kawinkan jantan yang kurang mateng atau misalkan jantannya masih muda, terus betinanya sama juga gitu, belum siap kawin, itu pasti kita dijamin 100% gagal. Gagal ya. Gagal. Nah, karena si jantan yang muda itu dia itu terlalu agresif. Nah, jadi kalau ketika dia kawin tetap ketika disatuin dia kawin, menghasilkan telur. Nah, nanti kalau udah keluar telur dimakanin lagi sama jantannya. Biasanya sama jantannya itu. ya. Jadi harus rada ketuaan Ya, dikit ya. gitu, harus. Jadi jangan Ya, di bawah umur kawinnya ini. Cupang juga tidak boleh di bawah umur. Minimal kalau misalkan sobat-sobat mau breed ikan itu istilahnya breed ya? ya breeding ya, Breeding ya. Ya. Kalau Bukan misalkan wedding. bukan. Wedding mah untuk human atunya. Ya. Jadi ngebreed ya. Jadi ngebreed istilahnya. Nah, jadi ambil jantan yang usianya minimal 5 bulan. Usianya 5 bulan. Ya, umurnya minimal 5 bulan. Dan pilih kira-kira jantan yang paling bagus. Yang paling bagus ya. Pomnya bagus, nggak cacat gitu kan. Sama untuk betina juga dipilih yang bagus. Ya. Untuk memperbaiki keturunan. Untuk memperbaiki keturunan. Karena kalau di ikan cupang itu kan tergantung ada ini ya, kalau misalkan ada genetiknya, kalau genetiknya kuat, itu keanakannya itu dia yang paling kuat yang turunnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita breed ikan cupang itu, kita pilih biasanya jantannya itu yang bener-bener full block. Nah kalau untuk betina bolehlah agak misalkan selo-selo dikit, misalkan nggak terlalu. Ini kalau yang si ibunya, si induknya, kalau sekali bertelur itu berapa telur? Itu Bisa dihitung nggak? kalau dihitung sih belum pernah nyoba ya. Karena saking banyaknya. Ya. Oh. Cuman kalau misalkan dari pengalaman itu minimal itu di 300 ekor. Bos, dari satu ikan itu? Dari satu ikan itu. 300 itu telur, minimal. 300 ekor? 300 telur. 300 telur. 300 ekor tuh yang udah jadi, udah yang pernah saya jadi itu. Saya kan nggak pernah ngitung telurnya ya, kalau misalkan ngitung telurnya nggak, ya susah juga. Cuman kebanyakan itu minimal itu 300 ekor. Tapi kalau saya dengar-dengar itu ada yang sampai 1.200. Waduh, itu bisa hidup semua itu? Tergantung pemeliharaan juga. Ya tergantung takdirnya juga mungkin ya. Nah itu mah selalu ada. Betul ya, Itu mah selalu ada ya, hukum alamnya mah selalu ada. Betul. Gitu. Tapi Seleksi kalau burayak sudah lahir nih, udah jadi burayak banyak ya, itu dipisah dengan induknya atau masih tetap? Gini, kalau misalkan kita pertama nih udah ngawinin ya, ngawinin, misalkan kita simpen 1 malam jantan sama betina.
Nah, pagi-pagi dia udah keluar telur tuh. Oh, Karena udah cupang itu bertelur. biasanya kalau misalkan udah siap kawin, dia itu kawinnya itu antara jam 5 sampai jam 11 Oh, siang. sampai spesifik tahu ya. Dari jam 5 Jam 5 sore sore. Kalau sore dari jam sampai 5 sore sampai jam 11 malam. malam. Jadi kalau paginya sama dari jam 5 sampai jam 11. Jadi kalau kita masukin sore, kita wajib lihatnya itu setelah zuhur, Kang. Jadi kalau manusia juga kalau sekarang kawin besok punya anak kayak cupang. Kayak cuma sehari. Cuma sehari ya. Sehari dia udah keluar telur tuh ya, udah keluar telur, udah busanya udah banyak telur. Nah, kita angkat yang betinanya. Oh, diangkat. Cabut aja betinanya. Karena misalkan kasihan kalau misalkan udah bertelur, si jantan makin Agresif. posesif jaga telurnya. Oh, jadi yang menjaga telur itu si jantan. Jantan. Ya? Nah, jadi kalau misalkan si betina tetap di situ, dia terus aja dihajar sama jantannya. Untung manusia nggak begitu ya. Yang jaga anak itu bapaknya enggak kan, ibunya. Terus. Nah, itu misalkan dia umur 2 hari telur itu udah menetas. Udah menetas. Jadi udah kelihatan tuh kayak ininya apa, ada apa sih, larvanya kayak iya, larvanya kayak kelihatan gitu kan. Gantung. Nah, itu terus dijagain sama si jantannya itu, ayahnya ya. Nah, itu kan selalu jadi kan kalau saya sih memang sering ngelihat juga ya. Jadi pas diperhatiin gini. Jadi kalau misalkan ada si burayak yang jauh dari sumber busanya itu, yang sumber makanannya itu, dia diambil, Digiring? dimakan. Oh, dimakan. Dimakan, ambil semua, dibalikin lagi ke telurnya disurut di situ lagi gitu, ditaruh di situ lagi. Ini hebatnya kebesaran Allah ya, sampai segitunya cupang juga diberikan insting seorang bapak untuk menjaga Betul. anaknya sedemikian rupa, luar biasa. Betul. Terus dijaga itu sampai berapa hari? Itu kalau saya sih tergantung jantannya ya. Karena ada juga jantan yang memang dia tuh jelek jaga anaknya. Kalau misalkan dia udah kelihatan, pokoknya kelihatan, lihat aja kalau misalkan 2 hari 3 hari si burayaknya udah berkurang, saya waktu 7 hari aja udah saya cabut. Itu dimakan Sama jantannya. sama jantannya. Nah, tetap aja ya binatang. Ya, tetap aja ada itunya. Tapi ada juga yang kalau jantan yang bagus, meskipun dia nggak dikasih makan, itu burayaknya tetap aman. Nah, kalau itu saya bisa nyampe sekitar di 20 sampai 26 hari. Si jantan di dalam, si jantan melindungi anaknya itu. Melindungi anaknya. Dalam keadaan puasa deh itu. Puasa. Nggak dikasih makan betul? Kita kasih artemia aja. Kasih makan artemia itu kan udang kecil lah, semacam udang kecil gitu. Itu makanannya. Itu makanannya untuk burayaknya. Sebenarnya sih saya kasih persediaan buat burayaknya. Tapi ya kemungkinan si yang jantannya juga makan juga sih. Nah, kalau si jantannya sudah dipisahkan dengan burayaknya, terus prosesnya gimana lagi setelah itu? Nah, ditunggu besar? Enggak. Habis itu kan udah 20 hari tuh. Udah 20 hari, cabut aja jantannya, cabut dulu. Kalau mau cabut dulu. Kalau enggak, kita siapin kolam pembesaran. Dari tadinya yang ukuran 20 kali 10 cm, kali tingginya 15 cm misalkan. Nah, kita kasih ke yang lebih gede. Nah, pakai styrofoam yang ukuran 30-40 lah. Nah, kita kasih air sedikit dulu, Pak, sekitar 5 cm airnya. Nah, baru si burayak dipindah ke situ. Air yang baru itu. Sama yang jantannya dulu. Jantannya juga diikut dipisahkan. Masukin dulu ke situ. Nah, nanti setelah 2 hari atau 3 hari, supaya kenapa saya bilang jantannya harus ikut, karena kita kan jaga juga ya, kalau misalkan si burayak dibiarin tanpa jantan, kalau dalam kolam pembesaran itu kan suka ada nyamuk atau apa, itu kan bertelur di situ tuh. Betul. Nah, itu kan jadi jentik tuh. Nah, jentiknya itu lumayan bahaya juga buat burayak gitu. Makanya bukan buat manusia juga ya jentik nyamuk itu. Betul. Nah, jadi biar si jantannya aja yang ngejagain itu. Jadi kalau misalkan ada jentik, dimakanin sama jantannya. Baru tahu saya.
Luar biasa insting seekor cupang ini, ayahnya itu sampai sedemikian rupa melindungi anaknya supaya hidup ya. Betul. Tapi kembali lagi kepada takdirnya. Iya. Dan soalnya itu mah apa ya, seleksi alam lah nya. Betul, betul. Seleksi alam pasti ada lah ya. Nah, udah gitu, ya udah tinggal kita angkat aja si itunya si jantannya. Kita angkat jantannya udah. Nah, untuk penyeleksian ikan ini di umur berapa tuh? Lumayan cangkel Kang, itu karena kita bisa sortir ikan itu di umur 3,5 bulan sampai 4 bulan. 4 bulan setengah. Ya. Nah, yang saya ingin ketahui, sebenarnya ikan cupang ini ikan petarung atau ikan hias masuknya? Awalnya ikan plakat. Ikan petarung. Apa? Petarung. Nah, awalnya ikan plakat. Awalnya ikan petarung ya. Ya, cuman kan karena ya sebenarnya mah karena orang itu melihat nilai seninya ya. Ya kan suka ada kontes pertarungan ikan cupang. Betul. Awalnya dari plakat juga, dari plakat juga. Cuman dikawin silang sama yang sudah misalkan yang ada multicolornya nih. Nah, gitu. Ada dua jenis ikan yang ya memang awalnya itu plakat, kesininya jadi ikan hias misalkan gitunya. Tapi kalau misalkan dari bagan mah tetap aja bagan. Bagan itu? Cupang aduan itu. Cupang aduan. Nah, cupang aduan yang itu mah tetap aja. Tetap aja cuma tukang adu gitunya. Masih sampai sekarang juga masih rame itu Emang pasarannya. Agresif ya ikan cupang? Nggak bisa disatukan dengan ikan lain? Tergantung bawaan sih sebenarnya mah. Oh ya, kecuali kalau ikan yang tadi petarung. Kecuali yang ya? petarung, kalau bagan mah kayaknya mah enggak. Ya. Soalnya saya coba. Manusia juga banyak yang digigit cupang ya, suka merah-merah gitu. Dicupang sama gitu. Itu mah cupang memble. Cupang memble. Ya, jadi ada ikan petarung, memangnya ada ikan hias. Nah, kalau ini yang ada di sini ini masuknya ikan hias. Cupang hias ya. Iya. Ikan cupang Jadi hias. lucu-lucu, cantik-cantik ya. Tapi ikan hias juga bisa bertarung nggak? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa ya? juga. Jadi apa namanya ya? Insting ikan cupangnya memang petarung ya? Memang petarung. Awalnya kan petarung. Biasanya sebetulnya bukan petarung ya. Ini mah insting yang diberikan oleh Allah untuk membela diri. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi supaya agresif. Jadi ini ikan hiasnya. Bisa dijelaskan, nah ini jenis ikan apa nih yang hitam ini? Ini bisa di zoom? Itu hitam-hitam. Tapi di buntutnya itu ada keabu-abuan ya? Iya. Ikan apa ini namanya? Itu cupang apa maksudnya? Masuknya pensi, Kang. Pensi? Ya, pensi. Soalnya saya breednya itu dari awal saya ngebreed itu ikan pensi. Saya silang dengan avatar. Dengan avatar? Waduh, ada juga namanya dengan avatar. Avatar itu yang bagaimana? Black series. Jadi warna dagingnya hitam. Warna dagingnya hitam, terus dia punya rintik di tubuhnya. Rintik pasir. Emang cupang itu segede gini besarnya? Atau ada yang lebih besar lagi? Kalau ini kan yang ini nih, ini kan jenisnya jenis giant ya. Giant, ini giant. Ini giant. Nah, itu giant. Itu kalau di kontes itu ada yang nyampe 12 cm. 12 cm? Oh, ikan giant ini ada yang 12 cm, namanya juga giant ya? Itu kan ini temannya Seneo nih. Itu baru 4 bulan, Kang. 4 bulan. Kalau yang ini tadi ikan apa? Cupang apa namanya? Itu pensi. Pensi? Berapa ini harganya ikan ini? Kalau ikan pensi sekarang lagi turun, naik. Lagi bagus nih harganya kalau misalkan blue black kayak gini ya. Ya itu kalau ini mah hasilnya disebutnya BBL. Blue black light. Blue black light. Ya. Nah, itu sekarang harganya lagi lumayan lah. Minimal di 150. 150, guys. Sebesar gini 150, kalau beli ikan emas berapa kilo tuh? 150. Tapi beda lagi kan, ini namanya ikan hias.
Kalau ikan giant berapa tuh Kang? Kalau giant saya biasa jual di angka 3,5 ya untuk bakalan. 350.000. Ikan giant 350.000. Sekecil ini? Betul. Atau yang sudah gede, apalagi yang sudah gede kayaknya? Apalagi yang kalau yang sudah gede, kemarin saya beli itu di 1,2. 1,2. Jenis ikan cupang tuh banyak ya. Banyak. Tapi ini cuma 4 aja ya sebagai Ya, mewakili. Nah, ini yang kayak berdarah-darah ini. Ini ikan cupang apa namanya ini? Itu sebenarnya gennya tetap gen giant. Gen giant. Cuman dia itu kan indukannya dari giant multi ya. Jadi multicolor. Multicolor. Heeh. Ini bisa besar lagi? Bisa, masih bisa. Maksimal berapa senti ini besarnya? Itu maksimal kalau misalkan maksimal ininya mah ada yang sampai 12 cm. 12 senti. Ya kalau maksimalnya, tapi kebanyakannya yang udah itu di 7 sampai 8 cm. 7 sampai 8 senti. Itu body saja ya, body only. Jadi nggak termasuk. Apa tadi namanya ini? Itu giant multi. Giant Multicolor. multicolor ya. Giant multicolor. Berapa ini harganya? Itu kalau giant saya rata, Pak. 3,5. 3,5 untuk bakalan. Harga giant multi. Nggak namanya raksasa tapi ikannya kecil ya. Tapi Karena lumayan unik sih. Kalau cupang sebesar ikan mas udah nggak lucu lagi ya. Lucu atuh. Justru kayak ayam kate ya. Ayam bener. kate justru lucunya Jadi karena kecilnya. nanti yang dinikmatinnya itu bukan seninya tapi warna. Nah, ini nih bule nih, tapi ada ke biru apa ini ya? Itu blue rim. Blue rim ya. Berapa ini? Kayaknya mahal nih. Kalau harga asli itunya kemarin ya, saya tuh beli indukan di 2,5 juta. Nice. 1 ekor ini? 2 ekor, 1 pair. 1 pair ya. Jadi 1 jodoh itu? Sejodoh itu 2,5 juta. 2,5 juta. Sekarang beli, besok mati. Besok mati. Pernah kan kejadian saya pas begitu ada orang nawar, nggak saya kasih, Karena tidak sesuai harganya. Pas begitu dia nawar 1 juta, saya enggak, saya bilang tambahin aja 200 lagi. Oh enggak, besoknya mati langsung. Aduh, sayang ya. Alhamdulillah. Nah, ini 2,5 juta. 2,5 juta. Ini tadi kenapa? Cupang apa? Blue rim. Blue rim ya. Nah, kalau blue rim sih memang ada garis ininya ya. Kalau misalkan di ini mah ikan sultan gitu ya, meskipun sekarang ya orang-orang bilang jatuh, tapi sebenarnya mah nggak jatuh sih, Kang. Harga cupang mah cuman kembali normal gitu ya, karena kemarin aja. Karena sekarang itu banyak saing ya, banyak apa namanya pembudidaya gitu. Betul. Gagah ini iklan betul. Gagah ikan cupang sultan ini paling Cupang gagah. 4 ya. Tadi ini giant 4 ini ya. Iya, sama-sama. Kalau ini hasil sendiri semua. Hasil sendiri semua. Ini bisa mencapai sebesar begini. Ini yang blue rim ini ya. Itu saya berapa bulan ini? Pertama kali breed saya itu. Yang ini? Yang itu bulan. Oh, jadi ini kojo ya? Kojo ya, Tama. Ini berapa bulan hasilnya begini? Itu saya sekitar bulan Februarian saya dapat itu. Februari 2020? Ya. Berarti sekarang ya hampir 8 bulan. 8 bulan ya. Waduh. Berarti 8 bulan. Budidaya cupang itu selain kita senang dengan keindahan ikan, menjanjikan juga dalam masalah ekonomi. Tapi begini Kang, saya suka lihat ya di sekolah-sekolah ikan cupang yang di flash-flash itu harganya kan murah-murah, ya, yang 3.000, 5.000. Betul. Itu bedanya apa? Kita juga bisa jual seperti itu, Kang. Karena kan dari satu lubukan itu ya, nggak semuanya bagus. Oh, yang tadi dari 30 jadi 300 ekor itu. Dari 300 ekor. Paling kita dapat 10 ekor. Oh, yang untuk bagus yang itu. bagusnya mah. Jadi yang sisanya mungkin yang dijual begitu ya. Gitu. Kadang-kadang ada yang nggak ada warnanya sama sekali, yang warna kulit aja. Gitu. Ya asal hidup aja. Kadang-kadang cuma notol dikit. Gitu. Rugi juga kalau jadi ikan cupang ya. Kalau kurang gagah, kurang menarik, ya, dibuang. Bukan dibuang, dijual murah. Dijual murah. Ya makanya manusia juga kalau ingin dijual mahal ya harus. Ya makanya saya juga kalau misalkan mikir gitu, sayang, jual murah-murah tuh gitunya. Prosesnya juga 3,5 bulan mau kayak.
dari awal sampai itu teh. Makanya kalau misalkan ada ya grade-grade yang jeleknya mah udah we dikekolamin we. Kebetulan di rumah ada kolam buat penangkaran yang yang basegel sama selonya ya. Ya udah, gituin udah kasihan sih dah mau hidup. Ini tidak bisa hidup sembarangan ya. Kalau di kolam-kolam di perkampungan kita nggak akan dapat ya. Awalnya tuh dari mana tuh cupang itu? Bisa sebenarnya mah. Bisa ya. Oh jadi ini Bisa, air tawar kan ya? Bukan air tawar, cuman dia butuh penyesuaian. Karena kalau misalkan tergantung daerah, kalau misalkan pH airnya tinggi, dia nggak bakalan hidup. Oh, kita harus punya alat tes pH. Ya betul. Salah satunya yaitu kalau mau diakalinnya pakai air ketapang. Oh, air ketapang. Itu untuk nurunin pH. Ini untuk nurunin pH air. pH air. Tapi tidak akan berakibat apa-apa sama ikannya kan? Malah lebih bagus. Oh, bahkan lebih bagus ya. Lebih cepat mutasinya. Soalnya kan awal-awalnya kalau ikan multicolor sama yang itu nggak ada warna sama sekali. Nah, yang sekarang diternak Kang, di budidaya udah berapa banyak jenis tuh yang ada di rumah? Saya mulai Black Series-nya, Giant, pensinya, FCCP-nya juga punya. Hampir Half Moon-nya juga punya. Cuman tinggal crown tail aja yang belum. Crown tail aja yang Crown tail itu serit. seri. Jadi yang siripnya itu kayak jari. Oh, gitu. Kayak begini ya. Nah, kayak jari. Renggang-renggang. Kayak runcing-runcing kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, sahabat juga mungkin ingin tahu juga nih. Nama brandnya apa tuh? Brand ikan cupang. farmnya. Ya, kalau mau penjualan gitu namanya. Oh, saya pakai nama tempat aja, Kang. Namanya apa? Beta Fish Cipadung. Beta Fish Cipadung. Nah, kalau nanti ada pesanan ikan atau apapun ya, pokoknya mengenai cupang bisa dihubungi Bapak Yopi. Tadi Beta Fish Cipadung. Beta Fish Cipadung dan nomor kontaknya bisa disebutkan nggak? Boleh disebutkan. Atau nanti dilihat di deskripsi aja ya. Iya, lihat di nomor deskripsi kontak aja untuk lah. menghubunginya. Ada alamat IG nggak? Ada. Sama Beta Fish Cipadung. Beta Fish Cipadung ya, alamat IG-nya bisa dilihat nanti, bisa dilihat jenis-jenis ikan. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang tertarik dengan, yang suka ya, yang sebagai penggemar ikan cupang di sana. Nah, ada di IG-nya tadi Beta Fish Cipadung bisa dilihat. Para cupangers, cupang teh paling jeung tukang nyupang gitu. Menarik juga ya, selain memang asik, ternyata harganya lumayan keren juga. Lumayan juga. Karena saya kan penjualannya juga Kang nggak kebetulan ya, kalau misalkan kita tuh kan tiga serangkai. Ada partner 3 nih. Oh, 3 partner. Jadi untuk di Bandung sendiri ada 2. Ya selain Beta Fish Cipadung ada juga CBR Genetical ya. CBR Genetical. Terus yang untuk di Jakartanya Beta Fish Jakarta Timur. Nah sebenarnya pusat penjualan kita tuh di Beta Fish Jakarta Timur. Beta Fish Jakarta Timur. Cuman kalau di sana breed khusus spesifikasi cuman buat ngebreed blue rim aja sama FCCP. Mungkin pasarnya di sana bagus itu ya. Pasarnya bagus. Bukan kadang-kadang kita ikan dari kita juga dikirim ke sana, dijual di sana. Ini saya kalau beli ikan ini ya, disimpannya bisa di akuarium biasa kan, seperti ikan-ikan. Bisa. Bisa nyampur nggak dengan ikan lain? Kalau sudah terpisah gini, nyampur bisa sih, cuman berantem dulu Kang. Waduh, berantem dulu ya. Misalkan disatuin sama koki gitu. Kalau mau gini, gitu. saya kan pernah ya uji coba juga ya. Jadi kalau misalkan ikan ini jangan dulu dipisah kalau mau tetap bareng-barengan. Dari lubukan tuh nggak usah dipisah, biarin we terus sama teman-temannya. Bahkan saya tuh punya iseng-iseng ya, impun itu apa sih namanya teh, impun ekor pedang. Nah, saya kawinin sama impun biasa, ya impun orang di sawah gitunya. Saya ambil,
Jadi ternyata dia mau juga mau berkembang biak di situ teh. Oh, udah disatuin aja sama cupang, aman. Aman ya. Aman. Nggak habis ya. Nggak habis. Nah, kalau disatuin dengan arwana Nah, misalkan, itu mah habis cupangnya. habis dimakan cupangnya ya. Ya kalau ya pasti kalau penggemar cupang mah nggak akan, pasti bakal dipisah lah di rumah juga ya. Oh, kalau Betul. khusus cupang ya. Tetapi kalau dengan cupang lagi nggak masalah kan? Atau sama berkelahi dulu? Kalau sama cupang lagi, ya justru berkelahi dulu kalau sama cupang lagi mah. Berkelahi dulu. Kecuali kalau kita dalam satu lubukan nih, kita angkat aja semua dalam satu kolam, biarin nggak masih aman lah. Masih aman ya? Kalau ke tempat yang besar kan, kolam itu kan bisa, namun orang ada pang itu bisa berbalik setah gitu nilainya. Tapi kalau di akuarium kan ketemu selalu. Iya. Nah, sama ikan lain juga kan agresif ya. Kalau misalkan dimasukin ke akuarium yang di sananya ada ikan itu tuh, Sama. ikan koi, Tetep aja. koki, apa gitu? Ya sama dikejar-kejar. Sama dikejar-kejarnya. Kejar-kejar juga. Karena kan dia punya apa ya? Punya batas teritorial sendiri. Satu cupang tuh gitu kan. Kalau misalkan dia sudah di sini, ada ikan lain masuk, udah ajar. Oke Kang, tadi kan sudah dijelaskan masalah pembudidayaan ikan cupang. Nah sekarang kalau kita sudah punya sebesar begini ini, cara pemeliharaannya gimana tuh? Ya, untuk memelihara ikan cupang ini sebenarnya sederhana, cuman mesti telaten aja. Terutama itu di air ya, karena kelemahan cupang itu memang ada di air. Jadi kalau airnya kotor, banyak kotoran ngendap di bawah, nanti dia bisa makan kotorannya sendiri. Bisa sakit ya? Sakit. Nah, kalau udah gitu udah ya dijamin lewat aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau budidaya cupang yang harus mau memelihara cupang, itu yang harus diperhatikan itu air ya. Pertama airnya kita harus sering-sering ganti ya. Ya minimal 3 hari sekali lah, atau misalkan kalau misalkan males-males ya. Tiap hari juga nggak lebih bagus itu ya? Kalau lebih bagus sih, cuman capek aja kan. Capek aja. Dan kacupang lagi dengerin aja nggak poe orang dari bulak-balik sana. Ya, tapi kalau misalkan mau di kolam besar sih nggak apa-apa pakai itu aja. Pakai sirkulasi aja. Tapi kalau untuk di toples ya diutamakan dia airnya tetap bersih aja. Iya, jadi si pH-nya harus tetap seimbang. Seimbang ya. Nah, yaitu kalau misalkan kalau saya sendiri sih untuk menjaga ininya pakai ketapang ini. Dan ketapang ini saya bikin sendiri. Ketapang ini produksi sendiri. Hebat. Ini buat menetralisirkan air atau untuk menurunkan pH-nya air ya. Dan ke ikannya juga pasti nyaman. Ya. Jadi sahabat harus sering-sering ganti air ya. Ganti air. Sangkan supaya ikan cupang itu mernah. nyaman gitu lah gitu. Udah kita juga ya. Tapi kalau misalkan saya kalau lihat di jalan-jalan Kang ya, kadang-kadang air itu ada berwarna-warna, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Itu air apa itu? Itu kalau yang hijau mungkin. Kalau saya biasanya pakai spirulina. Spirulina itu semacam zat kimia. Serbuk. Serbuk ada jualan di ini, ada serbuk spirulina. Tapi tidak beracun ya? Tidak. Ya itu herbal ya. Herbal. Terus kalau untuk yang warna pink gitu ya, ada yang merah-merah pink. Nah itu pakainya apa ya? Apa sih namanya, lupa lagi. Ya pokoknya pewarna itu memang herbal ya. Ya memang itu dari kayu secang. Kayu secang ya. Nah ini jangan coba-coba nih sahabat. Kalau sahabat kan wah warnanya enak nih. Pakai ontan. Pakai ontan ya, atau pewarna baju ya. Itu bisa jengker. Kasihan juga. Jangankan kena pewarna, kalau ikan itu kita dari air pump aja, coba aja kalau misalkan ini angkat. Ganti dengan air pump nggak bakalan 1 jam. Bagusnya airnya apa nih? Bagusnya air sumur Pak. Air sumur ya. Kalau
air mineral gimana? Air mineral lebih Itu bagus. lebih bagus ya? Lebih bagus. Karena saya juga pakai saringan buat air itu tuh, air isi ulang. Kalau air pump itu pH-nya terlalu tinggi gimana? Karena kan di pump itu kan ada itunya ya, ada penjernihnya. Mm-mm. Banyak kimianya lah di situ. Banyak kimianya ya? Makanya kan mesti diendapin dulu. Kalau mau pakai itu minimal 2 hari endapin, baru bisa Nah, dipakai. ini informasi juga ya sahabat yang suka terhadap ikan cupang, pemeliharaan airnya juga cukup ribet juga, tapi nggak usah ribet-ribet lah. Kalau kita nggak punya sumur mah beli aja air isi ulang, air isi ulang yang murah aja yang 5.000 ya, yang 5.000 pakai itu bisa aja, diganti pakai sama ganti itu aja. lebih Itu praktis. pemeliharaannya cukup begitu ya dia masalah air, makanan. Air, pakan, udah. Yang Pakannya penting tuh udah ada pakannya jualan? jangan kalau mau ikan kita tetap sehat, terus umurnya panjang, itu mesti pakai pakan hidup, Kang. Nggak Pakan boleh hidup pakai itu pelet. seperti Ya kayak cacing sutra, cacing sutra, kutu air, bukan Kama Sutra. Cacing sutra, terus kutu air. kutu air tuh carinya di mana tuh? Di sawah banyak. Di sawah. Kalau misalkan mau beli juga di tempat-tempat akuarium suka ada. Cacing sutra itu kutu air. Kutu air. Terus satu lagi itu yang tadi saya sebut Artemia itu. Artemia. Kalau Artemia ya memang bagus ke ikannya, cuman Tapi menyediakan budgetnya. nggak makanan itu yang hidup itu? Kalau itu saya nggak jual. Makan yang hidup seperti Artemia apa? cacing, Kutu air, ya, cacing kutu sutra. air. Enggak, saya cuman buat sendiri aja. Buat sendiri ya. Nah, karena kan kalau misalkan kita mau budidaya ya Susah yang ya? harus dipersiapkan tuh pakannya dulu. Pakan dulu ya. Kalau nggak ada pakan mah nggak bakalan capek ke kitanya, Kang. Jadi nanti jatuhnya kita tuh apa ya, over budget lah. Jadi bener. biayanya lumayan, Kang. Akhirnya beli kutu air 1 sendok aja ada 5.000. Waduh, Kan kutu air 1 sendok 5.000 ya. kalau mau yang murah 1 cup 25.000 itu udah termasuk murah. Gila itu kutu ya. Apalagi kutu Makanya kalau dulu kan ada ini ya guyonan gitu. Mau bisnis apa? Bisnis kutu. Nah, bisnis kan kutu. Itu kutu air. Guyonnya Guyonnya betul. sekarang menjadi kenyataan, Kang. Jadi kenyataan. Menjanjikan itu bisnis kutu air. Kutu air itu mahal juga. Itu dari perawatan sahabat cupangers bahwa Gitu aja. jangan lupa sering-sering mengganti air. Kalau mau pakai warna, pakailah warna yang herbal, yang alami. Jangan pewarna ontan, pewarna makanan atau pewarna lainnya ya, itu bisa membahayakan. Dan juga jangan lupa makannya itu harus Pakan hidup ya. pakan hidup, itu lebih penting ya. Atau mungkin pakan juga banyak yang jualan sekarang. Banyak. Pokoknya intinya mah dibikin senyaman mungkin aja. Karena kalau misalkan ikan nyaman, ikan sehat, ya POM juga nggak bakalan jelek Ya, gitu. itu artinya kita memiliki binatang apapun jenisnya, ya. tanamannya juga tetap harus dari hati ya. Betul. Kalau sudah sayang, pasti kita akan rawat sebaik mungkin. Jadi begitu ya ikan itu. Oke sahabat, itulah sedikit dan sekelumit tentang masalah pembudidayaan ikan cupang. Kalau Anda yang mau ikut juga membudidayakan, konsultasi, ya bisa nanti dihubungi di kontak personnya Bapak Yopi Akbar Sofiana, yang kita akan coba lihat ditulis di deskripsi ya. Bisa dilihat kontak personnya seperti apa. Di sana bisa tanya-tanya ya. Di IG ataupun Facebook ada, Kang? Facebook ada, tapi Facebook pakai akun pribadi sih, nggak. Oh, akun pribadi. Soalnya kemarin pernah bikin, kayaknya mah nggak diizinin sama Facebooknya. Oh gitu. Nggak diizinin sama Facebook. Kayak diizinin, langsung diblok. Oh, langsung diblok. Masalahnya apa ya masalah cupang? Nggak tahu, kayaknya mungkin. Pak Hili sarang iya sih kan, nama cupang memble. Nah, jika nama gitu. Nggak, yang lain juga bisa. Cuman waktu itu apa ya? Saya tuh persyaratannya tuh kayaknya mah nggak masang iklan, bener. Oh, nggak masang Nggak mau bayar iklan. Ya, terima kasih Pak Yopi. Sama-sama, yang Kang sudah Doni. tidak terasa kita sudah 35 menit ngobrol-ngobrol tentang masalah ikan cupang dan percupangan. Insya Allah kedepannya kita juga akan ngobrol lagi, lebih menggali lagi
tentang perkembangan ikan cupang. Iya. Salam dari saya bagi sahabat sebagai penggemar ikan cupang. Semoga kalian bisa menikmati acara ini dan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Satu langkah maju Indonesiaku. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Ditampi. Bismillah.